Shalom, saudara. Kita berjumpa kembali ya Ya. di channel kita Suara Menghidupkan. Kita masuk ke sesi kelima ini ya, Ya. Bu Sri ya. Saudara, kita sudah tahu bahwa mengapa kita harus memberi firman ya, berubah kepada firman Yesus ya. Karena Yesus ada Allah itu sendiri. Dialah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan ya. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah dan jalannya bagi kita ya. Lalu kita juga melihat dari sudut pandang Allah di Alkitab bagaimana keberadaan kita ya. Allah telah menghendaki manusia supaya bisa masuk ke sorga juga, bisa melayani Dia juga ya. Itu sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Lalu apa yang terjadi kepada manusia yang keberadaan roh itu diberikan firman ya, tapi ternyata manusia sendiri yang mematahkan firman itu, yang mana firman itu sebenarnya menghidupkan roh jiwa kita ya, mempertahankan roh kita ya. Nah, itu karena tipu daya iblis itu gitu ya. Tertipu ya. Nah, hari ini kita mau sedikit membahas mengenai dosa begitu ya. Dosa itu adalah yang satu kondisi di mana kita sebagai umat manusia yang keberadaan roh ini terputus oleh Allah. Terputus oleh Allah ya. Yang memutuskan itu memang tipu dari iblis ya, tipu daya dari iblis, dan roh kita itu tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Itulah kata dosa ya. Dosa, atau dengan kata lain roh kita itu mati begitu ya. Tapi ada baiknya sebelum kita lebih dalam membahas itu, mungkin kita coba merefresh beberapa ayat yang sebelumnya kita baca ya. Karena kita itu ada unsur roh ya, kita coba flashback kembali di kitab Kejadian di mana manusia yang telah menerima roh itu yaitu Adam itu diberikan perintah ya, diberikan hidup melalui firman, dan firman itu disampaikan dalam bentuk perintah ya. Coba kita buka dulu di Kejadian pasal 2 ayat 17 ya Bu Sri ya. Mungkin bisa dibaca pelan-pelan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi firman yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu bertujuan agar supaya manusia tetap dapat menjaga hidup pada rohnya ini, sehingga dia tetap dapat berhubungan dengan Allah, memiliki hubungan tetap mendapat hidup dari Allah dan tetap menjalankan fungsinya sebagai roh yang hidup itu ya. Tetapi firman itu dipatahkan oleh manusia itu sendiri, oleh Adam itu sendiri ya, dan katanya dia menolak atau tidak mentaati firman itu. Tentu memang ada penyebabnya ya. Penyebabnya coba kita buka lagi di Kejadian pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6 di situ dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi seperti yang kita tahu di ayat ini, bagaimana akhirnya manusia itu ya, atau Adam itu terputus rohnya dari Allah, sehingga akhirnya rohnya menjadi yang mati dengan kata yang terputus dari Allah. Itulah dosa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Alkitab juga mengatakan bahwa yang kalah itu menjadi hamba dari yang mengalahkan. Dengan kata lain, sejak Adam dan Hawa itu melanggar firman ya, sehingga akhirnya roh mereka mati dan mereka sepenuhnya ada di dalam kuasa iblis itu begitu ya. Coba kita buka lagi ayat yang lain Bu Sri ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba dari orang itu. Dengan kata lain, sejak kejatuhan Adam dan Hawa akibat ditipu oleh iblis itu, ya, akhirnya Adam dan Hawa itu menjadi miliknya iblis sepenuhnya. Begitu. Jadi hamba ya, hamba dosa ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa roh manusia itu hanya satu ya, Bu Sri ya. Jadi roh manusia yang diberikan kepada Adam itu dan
Adam dan Hawa itu mempunyai keturunannya, ya, dan dia itu rohnya itu menjalar gitu ya. Jadi kita itu ada cabang dari Adam, demikian juga roh kita sebenarnya ada di dalam kuasa iblis itu, begitu. Di Yohanes pasal 8 ayat 44, coba kita lihat ya. Di Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ya. Ya, pasal 8 ayat 44. Pasal Yohanes Pasal 8 8. 44 ya. Tuh. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi dengan kata lain, dari ayat-ayat yang barusan kita sampaikan, kita tahu bahwa umat manusia itu ada di bawah kuasa iblis itu sendiri, gitu. Ya, jadi kita akan membagi dua topik mengenai dosa. Yang pertama kita mau berbicara mengenai sengat maut, ya. Di 1 Korintus pasal 15, kalau nggak salah di ayat 56, ya. Berapa? 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Nah, ya betul. 1 Korintus pasal 15 ayat 56, di situ dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, begitu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sengat dosa, begitu? Kalau kita tahu sengat dosa itu sepertinya begini, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya digigit atau dipatuk satu binatang yang berbisa, ya, entah itu lebah, entah itu ular juga, gitu ya. Waktu dia mematuk itu kan memang gitu, tubuh itu akan mendapat reaksi. Yang paling kelihatan dulu memang luka bekas gigitannya itu. Iya, betul. Ada tanda ya. Lalu ada gejala-gejalanya, entah orang itu demam, entah orang itu pusing, sampai dia paralyzed, itu artinya seperti orang itu koma, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi gejala yang kelihatan itu bertujuan supaya mematikan gitu, ya, menghentikan kehidupan bagi tubuh manusia itu gitu, ya. Itu ilustrasi saja. Jadi saya mau berbicara mengenai sengat maut dulu sebelum berbicara mengenai maut itu sendiri gitu. Sengat maut itu adalah sesuatu yang memang kelihatan pada tubuh gitu. Jadi entah itu kutuk kemiskinan, kegagalan gitu ya. Bukan hanya itu sengat maut itu juga berbicara mengenai kemakmuran, ya, kesehatan juga gitu. Jadi ada dua, entah itu berbicara mengenai kutuk, kegagalan, sakit, miskin, penyakit gitu ya, atau juga sesuatu yang kelihatannya itu sehat gitu ya, baik-baik saja, kaya juga gitu ya, tidak ada masalah begitu. Tetapi dua-dua ini, ya, baik ini yang kelihatannya nggak baik begitu ya, negatif gitu, atau yang baik positif menurut kita kehidupan manusia, itu dua-duanya itu sebenarnya mengacu ke satu arah, yaitu supaya kita itu melupakan siapa pencipta kita, gitu. Tujuannya itu ya, dibuat kenikmatan atau dibuat susah ya. Betul, kenikmatan atau susah, gitu. Jadi ada orang kan susah, begitu ya. Mungkin kita sering mendengar karena kita hidup di negara Indonesia ya, dengan berbagai suku bangsa, jadi kita mendapat kekayaan juga ya, budaya apa semua. Di situ juga banyak orang mengatakan sudah bersyukur aja, itu memang nasib kita, gitu. Ya, artinya manusia itu dibuat sepertinya tidak berdaya dan akhirnya bersandar pada yang namanya nasib itu. Pasrah ya. Nasib itu. Padahal dari ayat-ayat yang tadi baru kita baca bahwa roh jiwa manusia itu awalnya, ya, hidup yang berkelimpahan memang, artinya dia bisa berinteraksi dengan Allah, ya, di mana di Taman Eden itu terpelihara, Allah memelihara mereka. Tetapi karena manusia sendiri mematahkan itu firman, sehingga akhirnya manusia itu terputus dari Allah, sehingga akhirnya manusia itu dikuasai oleh iblis sepenuhnya, saudara. Jadi sifatnya iblis itu apa? Dia yang iri hati gitu. Saudara harus tahu bahwa jauh sebelum manusia itu diciptakan ya di muka bumi ini,
iblis itu sudah ada terlebih dahulu begitu. Ya, dunia kita tinggal ini disebut dunia kekelaman atau juga disebut alam maut begitu. Artinya tidak ada kehidupan sebenarnya begitu. Ya, jauh sebelum manusia diciptakan, iblis itu sudah ditaruh dulu begitu. Jadi dengan kata lain, dialah yang menguasai budaya manusia itu begitu. Ya, dengan kata lain secara rohani, ya, karena dia sudah melihat manusia itu sudah menjadi kuasa dia, jadi dia dengan seenak-enaknya ya mengganggu manusia supaya manusia melupakan hakikat dirinya dan mencari siapa yang menciptakan dia gitu, menciptakan manusia itu. Ya, itulah tujuan iblis. Maka di Yohanes pasal 10 ayat 10 ya, iblis itu ada yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertama dia mencuri firman, lalu dia membunuh tubuh kita, dan tujuan akhirnya adalah membinasakan roh jiwa kita. Maka di Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus sudah mengatakan secara jelas bahwa kita itu ada miliknya iblis gitu. Karena apa? Karena Adam telah dikalahkan ya dengan lebih mendengar perkataan iblis daripada Allah begitu. Ya, maka dikatakan lebih lanjut, iblis itulah yang pembunuh manusia dari awalnya, saudara. Ya, nah tujuannya bagaimana? Supaya dia membuat manusia lupa akan penciptanya, begitu. Ya, maka dia buat dua hal. Pertama, dia bisa membuat sakit penyakit. Dia bisa membuat kutuk kemiskinan, kegagalan, begitu. Ya, sehingga akhirnya manusia sepertinya paralyzed, artinya udahlah, terima nasib sajalah, memang nasibku seperti itu gitu. Ya, sampai melupakan gitu bahwa ada yang menciptakan mereka dan yang mengasihi mereka. Itulah tujuan iblis gitu. Atau dia buat kemakmuran ya, supaya manusia itu melupakan penciptanya gitu. Hanya dua itu saja, saudara. Ya, memang kita tidak bisa melihat pekerjaan iblis ini ya, karena yang kita lihat kan secara materi gitu. Kecuali kalau orang-orang yang sudah menerima dari Yesus, menerima Roh Kudus, mereka memang mata rohani mereka terbuka, bisa melihat aktivitas-aktivitas rohani itu. Tetapi kalau mereka yang belum terbuka mata rohani, dengan kata lain roh mereka masih mati, mereka nggak bisa melihat gitu. Mereka hanya melihat secara materi, dan ujung-ujungnya mereka hanya dihancurkan hati mereka ya, supaya mereka benar-benar membuang roh jiwa mereka begitu, sampai akhirnya mereka mengalami kematian begitu. Maka tidak heran kan kita banyak mendengar ya, banyak orang yang bunuh diri juga karena depresi ya gitu. Ada yang bawa sekeluarga untuk membunuh keluarganya dan dirinya gitu. Karena apa? Karena depresi. Itulah tujuan iblis. Keputusasaan ya. Betul, begitu ya. Nah, dari sudut pandang Allah atau dari sudut Alkitab, kita coba melihat benar nggak itu aktivitas itu dikerjakan oleh iblis begitu ya. Coba Bu Sri buka lagi di Perjanjian Lama dulu, Bapak Ibu, kita baca di Ayub pasal 1 ayat 7 ya. Ayub pasal 1 ayat 7. Ya, pasal Ayub pasal 1 ayat 7. Oh, pasal 1 ya. Ayub 1 ya, pasal Ayub 1 ayat 7. Di situ dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, katanya. Jadi iblis ini adalah yang menguasai gitu ya, menguasai dan dia menjelajahi bumi gitu. Kalau kita baca di kisah Ayub ini adalah orang yang saleh begitu ya, tetapi benar-benar dia itu dicobai itu oleh iblis begitu ya. Dia terus didakwa oleh iblis begitu ya, dia ingin memisahkan Ayub dari Allah begitu ya. Memang pada kitab ini dikatakan Ayub itu ada orang yang mencari Tuhan, orang yang saleh begitu ya. Tapi bagaimanapun Ayub yang berusaha mencari itu pada waktu itu, karena memang Tuhan Yesus belum datang ya, dan Ayub itu berusaha gitu dengan
eh, kekuatan atau kebenaran gitu yang dari hati nuraninya ingin memelihara dirinya ya supaya dia tetap saleh begitu. Tetapi iblis benar-benar mencoba menguasai dia dan kita lihat bagaimana Ayub yang kaya raya, dia punya anak juga begitu ya. Dia punya sahabat juga dan istri juga yang baik begitu. Tetapi waktu iblis itu turun dan turut campur gitu dalam kehidupannya, ya kita lihat bagaimana anak-anak Ayub itu mati begitu. Hilangnya dirampas ya. Jadi kekayaannya dirampas, tapi anaknya itu pada waktu itu mereka sedang berkumpul, mereka sedang istilahnya berfellowship lah ya kalau kita sekarang ini ya. Mereka sedang bercengkrama, sedang sedang bercerita gitu ya satu dengan lain. Tiba-tiba dikatakan ada angin ribut yang merubuhkan rumah itu gitu. Kalau orang secara mata jasmani hanya melihat, oh itu mungkin pondasinya nggak baik, atau mungkin karena cuacanya nggak baik. Ya. Tetapi kalau Alkitab jelas mencatat bahwa iblisnya yang bekerja di belakangnya gitu. Ya, lebih lanjut Ayub yang kaya raya itu dia punya ternak banyak ya. Tapi dikatakan negara-negara musuh itu merampas semua hartanya begitu ya, sehingga Ayub jatuh bangkrut begitu. Itu pun Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang bekerja di belakang itu adalah iblis gitu loh. Ya, bahkan sahabat-sahabatnya juga, istrinya juga gitu berusaha gitu menarik Ayub supaya dia tidak mempercayai Allah. Begitu. Siapa yang bekerja di baliknya? Iblis juga, saudara. Begitu. Maka kita nggak bisa abaikan sebenarnya bahwa secara rohani iblis itu adalah menguasai dunia ini sebenarnya. Ya, hanya saja kalau kita yang belum ada di dalam Yesus agak sulit memang begitu. Ya, tapi intinya sengat maut itu artinya yang kelihatan pada tubuh itu benar-benar dikerjakan oleh iblis begitu. Ya, coba kita buka lagi di Perjanjian Baru ya Bu Sri ya. Kita coba buka di Efesus pasal 2 ayat 2. Ya, di situ dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi di situ jelas dikatakan bahwa iblis itu adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka gitu. Jadi roh yang bekerja. Jadi siapa iblis itu? Gak kelihatan secara jasmani memang. Ya. Jadi memang tidak seorang pun bisa melihat iblis karena dia itu keberadaan roh begitu. Ya, tapi kita bisa melihat aktivitas-aktivitasnya melalui pekerjaan yang pada tubuh itu gitu. Entah itu sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan seperti yang dialami oleh Ayub. Entah orang itu juga dibuat makmur sehingga benar-benar dia melupakan tujuannya iblis supaya manusia itu melupakan penciptanya. Itu aja sebenarnya. Gitu. Dua hal itu aja. Dua hal itu begitu. Ya, coba kita buka lagi mungkin di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Di situ Yohanes 5 ya. Itu di situ dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ini. Ya, jadi seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat itu? Iblis, saudara. Begitu. Ya, jadi kita harus tahu dulu bahwa sengat maut itu, ya, yaitu yang kelihatan pada tubuh, itu sebenarnya hanya berbicara dua hal. Ya, entah itu sakit penyakit, kutuk kegagalan, sehingga akhirnya orang banyak yang mengalami depresi katanya begitu ya. Bahkan ada yang sakit sampai yang namanya GERD gitu atau lambungnya. Itu karena apa? Karena kekhawatiran, ketakutan. Ya, sebenarnya kalau dokter itu hanya bisa mengobati sampai ke tubuh atau psikis ya, kejiwaan begitu ya. Maka ada dokter psikiater juga, ada dokter psikologi juga gitu ya. Ada juga dengan medikasi. Tetapi sebenarnya
itu semua asalnya dari roh manusia, di mana roh manusia dikuasai oleh iblis itu, begitu. Ya, jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita menyadari gitu bahwa apa yang kelihatan pada tubuh ini asalnya berasal dari yang sifatnya rohania dulu, gitu. Karena roh manusia itu harusnya kan diciptakan oleh Allah untuk Allah, ya. Karena itu Allah memberikan satu roh kepada manusia, lalu diberikan firman, gitu ya. Memang ada tujuan Allah. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa karena tertipu oleh iblis itu, sehingga roh manusia semuanya ada di bawah kuasa iblis itu. Ya, karena kuasa iblis maka dia berhak atas roh jiwa tubuh manusia itu. Karena ada di dalam kuasa dia. Jadi kita kayak dia orang berdosa itu karena jatuh di dalam dosa, dia ditawan ya jadinya ya. Betul. Jadi tawanan ya. Betul. Ya, maka saudara kita itu sebenarnya kalau Alkitab itu mengatakan orang yang bisa bertemu dengan penciptanya atau dengan Allah yang hidup atau dengan Yesus itu adalah orang yang hatinya tertambat pada kehidupan itu. Merindukan ya. Maka dari awal kan saya mengajak saudara untuk sesi pertama itu berilah wibawa kepada Yesus gitu. Ya, berilah wibawa itu artinya saudara mendengar firman, saudara mentaati gitu. Karena itulah yang berkuasa menyelamatkan saudara gitu ya. Nah, tapi di sesi kedua dan ketiga saya sudah berbicara bahwa itu sifatnya rohania, begitu ya, gitu. Maka saudara harus tahu saudara itu sifatnya rohania, gitu. Ya, nah kalau saudara menyadari itu, oh ternyata secara roh aku itu ada di kuasa mana, itu penting, ya, betul. Gitu. Ya, saudara mungkin banyak yang mengatakan demikian. Saya mengalami banyak kuasa dari Yesus, mengalami kesembuhan juga, ya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, saudara, bukan soal sekedar kita seperti yang dikatakan banyak orang Kristen mengatakan, aku mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya, gitu ya. Nah, kalau kita yang orang Kristen itu, kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya arti asli di Alkitab itu bukan mujizat ya, melainkan tanda dan tanda-tanda heran. Sign and wonder ya. Sign and wonder. Jadi tanda dan tanda-tanda heran itu adalah hal yang dialami pasti untuk mereka yang sudah menjadi miliknya Yesus. Gitu. Ya, jadi kita bukan mengalami suatu kejadian-kejadian yang mistik gitu. Iya, betul. Ya, itu penting, gitu. Ya, karena ada satu cerita. Kenapa sih saya mau menyampaikan ini? Karena ada satu cerita di Lukas ya, di Lukas. Yang saya ada catat ini Lukas pasal 17 ya, ayat 11 sampai 19, Bu Sri. Di situ ada cerita ya, Lukas pasal 17 tentang 10 orang kusta ya. Ayat 11 sampai 19, tapi bolehlah saya pikir Bu Sri baca lah ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi ini ada cerita 10 orang kusta di mana mereka bertemu dengan Yesus dan mengalami kuasa daripada Yesus, sehingga akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Tetapi dari 10 itu dikatakan hanya satu orang yang tahu bahwa dia mengalami kesembuhan karena Yesus gitu. Maka dia kembali kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Berdirilah, pergilah karena imanmu telah menyelamatkan." Ya, banyak dari kita mungkin mengalami mujizat begitu ya, karena Yesus. Oh, karena aku ikut Yesus,
bisnisku menjadi lancar. Aku ikut Yesus, aku juga mengalami kesembuhan, begitu ya. Itu memang satu hal yang baik, ya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah saudara harus memastikan apakah benar roh jiwa saudara itu sudah didiami oleh Yesus, gitu. Ya, ini penting, gitu. Ya, kenapa? Karena hal perkara tubuh materi itu sebenarnya kalau kita pikir lebih dalam, eh, Tuhan Yesus sudah memberikan, Allah sudah memberikan mata dan hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Gitu. Artinya untuk perkara tubuh itu selama kita itu berusaha, Tuhan juga memampukan kita, kita bisa mendapat kehidupan yang baik, gitu ya. Bisa tubuhnya pun bisa menjadi baik juga, gitu ya. Tetapi hal yang roh ini hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita, gitu ya. Maka kalau kita mengalami satu mujizat misalnya ya, karena kita ikut Yesus, kita perlu memastikan gitu, apakah Yesus itu sudah ada dalam diri kita, ya. Karena di sini dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, di sini mungkin saudara hanya berpikir, oh itu tubuh, bukan saudara. Ya, kita harus berpikir bahwa kita akan meninggalkan tubuh ini. Orang kusta ini, walaupun sembuh tubuhnya, pasti akan kembali ke tubuhnya Ya, suatu juga. saat pasti akan mati ya. Ya, masalahnya, apakah roh jiwa kita itu benar-benar sudah menerima Yesus? Karena yang membawa kita ke sorga itu hanya iman. Begitu. Ya. Betul ya, Bu Sri ya. Jadi, saudara harus memastikan ini. Begitu. Kenapa? Karena banyak orang, kalau kita boleh jujur gitu, ya, banyak orang yang bergereja, ya, mungkin awalnya dia mengalami hal-hal gitu, yang berubah. Mungkin dia merasa damai, ya, dia merasa bergembira juga, ya, mungkin ada hal-hal yang mengalami kesembuhan juga. Tetapi seiring dengan waktu, akhirnya dia menjadi tawar hati. Ya, semangatnya hilang ya. Dia meninggalkan gereja juga, ya. Bahkan ada yang dikatakan apa? Murtad juga ya, gitu ya. Akhirnya mereka berpindah gitu ke keyakinan gitu atau ke agama yang lain, begitu. Itu besar kemungkinan karena seperti 9 orang kusta ini, begitu. Ya, mereka melupakan penciptanya gitu, saudara. Jadi ini perlu saya tekankan gitu. Karena kalau kita tidak memastikan itu, kita sepertinya ada di luar Yesus gitu. Ya, kalau sudah di luar Yesus, ya, iblis itu menipu kita, saudara. Gitu. Dialah yang akhirnya mengacaukan hati kita, sehingga akhirnya kita dibuat dua hal yang tadi itu. Ya, tubuh kita dibuat babak belur juga, dibuat sakit penyakit juga, entah kita punya keluarga juga babak belur gitu. Atau mungkin saudara bilang, aku sehat, keluargaku baik-baik, aku juga bisnisku baik gitu. Aku ikut Yesus, tapi saudara perlu berpikir lebih dalam. Apakah saudara benar-benar mengikuti Yesus? Ya kan? Karena ada satu cerita di kitab Lukas mengenai orang kaya juga, ya. Orang kaya ini di kitab Markus juga ada cerita juga ya mengenai orang kaya ini. Waktu itu orang kaya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Guru, bagaimana aku bisa mendapat hidup kekal itu? Gitu ya. Oh, kalau gitu, kalau mau ikut aku, taatilah seluruh hukum Taurat gitu. Terus orang kaya itu mengatakan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat itu, begitu. Baik sekali itu. Tuhan Yesus mengasihi anak muda orang kaya ini, dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu satu lagi yang harus lakukan, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku, begitu. Lalu masalah berat itu orang kaya itu. Jadi akhirnya dia meninggalkan Yesus, begitu. Ya, jadi kalau seseorang walaupun dia kehidupannya baik gitu, tetapi waktu dia itu tidak bisa mengikut Yesus, itu yang menjadi masalah. Gitu. Dengan kata lain, pada waktu kita mendengar firman Yesus yang utuh, gitu ya, entah itu firman itu begitu berat, apakah kita bisa mentaati firman itu, begitu, ya. Entah dalam hal kita mengasihi gereja, entah hal dalam kita berdedikasi, entah dalam hal kita memberikan Injil, begitu ya, sampai akhirnya kita bisa mengatakan bahwa benar loh, Yesus itu Tuhanku, gitu. Dialah Allahku, gitu. Dialah yang menyelamatkan aku, dialah yang menolong aku.
aku bersandar pada Dia, begitu. Ya, itu sebenarnya yang bisa melihat hanya Allah sebenarnya, Ya. melihat hati kita, begitu. Ya, maka kalau kita baca lagi sebenarnya di kitab Lukas, tapi saya pikir nggak usah dibaca, di Lukas pasal 4 itu, ya di situ Tuhan Yesus bercerita mengenai pada zamannya Naaman itu, ya di situ banyak orang kusta juga, Ya. tapi hanya satu orang aja yang diselamatkan itu. Kenapa satu orang? Karena orang itu punya hati yang tertambat pada kehidupan, itu, ya. Nah, jadi sebenarnya saudara yang di sini saya ingin tekankan sangat maut itu adalah sebelum kita percaya Yesus, kita pasti mengalami banyak masalah pada tubuh ini. Entah kita depresi, entah kita mengalami banyak masalah, entah keluarga, entah sakit penyakit, atau juga mungkin kita fine-fine aja, tubuh kita baik gitu ya. Semuanya lancar ya. Tetapi kita mungkin rasakan ada sesuatu yang Kosong. gitu. Ya, jadi ada orang kan misalnya gini, aku kalau besar aku ingin sukses gitu, aku ingin punya rumah, ingin punya mobil, maka dia sekolah gitu. Nah setelah sekolah dia memang benar-benar dia dapat pekerjaan dan dia akhirnya mendapat impiannya, dia dapat rumah, dia dapat mobil. Tapi dia pergi lagi, aku ingin keluar kota, keluar negeri gitu, jalan-jalan. Dia pergi juga gitu. Tetapi kalau sampai ke satu titik gitu, dia bisa menggapai seluruh cita-cita dia itu, tetapi pasti pada waktu itu dia merasa ada satu kekosongan yang nggak pernah diisi. Gitu. Itulah kebahagiaan yang kekal yang Allah berikan. Itu tidak ada. Karena apa? Karena menjadi miliknya iblis. Gitu. Ya, maka kita perlu berpikirnya, aku ini ada di mana gitu. Ini penting, saudara. Ya, kalau enggak, kita mungkin akan melupakan pencipta kita gitu. Waktu kita meninggal tubuh kita pun kita bisa terhilang gitu. Ya, ini penting begitu. Maka sebelum saya lanjut di ayat di sesi berikutnya, saya akan mengakhiri ayat ini ya, sesi ini di ayat terakhir mungkin Busti ya. Busti mungkin bisa buka di Amsal pasal 30 ya. Ayat 8 sampai 9. Amsal 30. Ya. Ayat 8 sampai 9. 8 sampai 9 di situ dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di sini di Amsal ini sebenarnya itu adalah jeritan hati manusia yang tertambat pada kehidupan sebenarnya. Ya, di sini dikatakan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Gitu. Siapa yang mencurangi? Siapa yang membohongi? Iblis begitu. Ya, kalau kita misalnya kita baik-baik aja sehat atau kaya, tapi kita tidak menerima Yesus, itu pun kita dicurangi dan dibohongi begitu. Ya, lalu dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, karena kemiskinan yang terlalu miskin sehingga akhirnya mengutuki Allah atau terlalu kaya sehingga melupakan penciptanya begitu. Ya, maka di sini kata biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, makanan yang sejati itu ya di Yohanes pasal 6 Tuhan Yesus mengatakan minumlah darahku dan makanlah dagingku sebab darahku adalah benar-benar minuman dan dagingku adalah benar-benar makanan. Ya, jadi apa yang menghidupkan roh jiwa kita? Darah Allah, darah Yesus. Apa yang membuat kita bisa mempertahankan hidup kekal itu atau roh kita? Hanya daging Yesus. Begitu. Ya, itulah yang sesungguhnya, saudara. Tetapi ini mereka yang di perjanjian lama kan belum melihat Yesus. Tetapi hati mereka sungguh-sungguh merindukan hidup. Ya, saya pikir itu menjadi hati kita juga. Lalu di ayat berikutnya karena supaya aku kenyang, ya, dan aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, ya, atau kalau aku miskin aku mencuri dan menyebarkan nama Allahku, begitu. Jadi dua hal inilah yang dikerjakan oleh iblis, ya, di mana itu ada sengat maut yang kelihatan pada tubuh seseorang dibuat miskin, dibuat sakit, gitu ya.
supaya benar-benar melupakan Tuhan sehingga hanya bersama dan nasib. Atau seseorang dibuat begitu kaya, dibuat begitu makmur, sampai dia pun melupakan bahwa tubuhnya akan kembali ke debu tanah. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang di Perjanjian Baru, ada yang mengatakan, "Hai roh jiwaku, tenanglah, padamu ada lumbung makanan yang tidak akan habis," begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang yang bodoh, pada hari ini kalau aku mengambil roh jiwamu, ya, siapakah yang akan menikmati kekayaanmu itu?" Ya, dengan kata lain, saudara, kita ini yang hidup di dalam dunia materi ini terpaku pada waktu, saudara, dan tubuh kita ini akan menua dan akan kembali ke debu tanah. Masalahnya, roh jiwa kita itu bagaimana? Ya, maka kita baik tubuh kita sehat ataupun kita sakit, kita harusnya berpikir, aku harusnya mencari yang pemilik hidup itu, ya, gitu. Karena tujuan iblis seperti yang tadi disampaikan, dia mencuri firman, dia membunuh tubuh kita, dan dia membinasakan roh kita, gitu. Ya, jadi sebelum kita bisa bertemu dengan Yesus, mungkin kita ada baiknya perlu berpikir, gitu, saudara. Ya, seperti paling mudah begini ya, Bu Sri ya, seseorang itu tidak pernah bersyukur kalau dia itu memiliki uang, kalau dia tidak pernah merasakan dia itu miskin. Betul. Ya, seseorang tidak pernah bersyukur atas kesehatan yang dimiliki kalau dia tidak pernah merasakan kesakitan. Iya, betul. Seseorang tidak bersyukur atas kehidupan yang baik kalau dia itu awalnya mengalami banyak penderitaan. Ya. Jadi kalau kita berpikir gitu, setelah kita meninggal tubuh kita ini bagaimana nih? Ya, gitu. Dia nggak akan mencari Yesus gitu. Ya, maka jangan sampai tipu daya iblis ini yang membuat saudara depresi, stres karena masa begitu banyak bertubi-tubi, ataupun saudara mungkin dalam kondisi yang baik, tapi saudara nanti dulu lah, saya nggak mau bergereja, nggak mau kenal Yesus lebih lagi, nggak mau mencari Allah yang hidup gitu, melupakan bahwa tubuh itu sementara akan lenyap, begitu. Ya, kesia-siaan, saudara, kalau kita lepas dari tubuh, belum bertemu dengan Allah kita. Ini yang perlu kita berpikir ulang. Begitu. Maka Amsal ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia harusnya hatinya tertambat pada kehidupan. Hatinya itu harusnya tertambat kepada yang memberi hidup, yaitu Yesus. Ya, maka saudara jangan sampai tertipu oleh iblis. Dengan kata lain, jangan sampai terkena sekatnya iblis itu, saudara. Begitu. Ya, maka sebelum kita akan ke sesi berikutnya yang berbicara mengenai maut itu sendiri, ada bagian mungkin kita berpikir ulang gitu. Ya, sebenarnya aku ini perlu nggak Yesus gitu. Ya, sebenarnya Yesus itu mutlak, saudara, bagi kita. Mutlak sekali. Ya, mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan bicara mengenai maut itu sendiri, begitu. Kenyataan yang sebenarnya itu. Ya, tapi sebelum ke sesi itu saya pikir kita perlu berpikir ulang mengenai sekat maut ini. Itu apa yang kelihatan pada tubuh ini. Ya, ada orang yang ingin bunuh diri juga ya, tapi puji Tuhan, itu ya dia bertemu dengan Yesus dan dia menemukan hidup. Banyak orang yang depresi juga begitu. Tapi puji Tuhan, waktu dia bertemu Yesus, menerima Yesus, dia mendapat hidup itu. Dia bisa menang dalam kehidupannya. Walaupun masalah tetap ada, tapi dia bisa mengatasi masa itu bersama Yesus. Begitu. Sama seperti gelas, saudara. Ada gelas yang bermacam-macam ukuran, tetapi walaupun macam-macam ukuran gelas itu entah modelnya panjang, bulat, tapi kalau diisi dengan air itu akan memenuhi bentuk dari gelas itu masing-masing. Ya, saudara mungkin mengalami banyak masalah, tapi Tuhan Yesus sanggup mengatasi masalah saudara. Asal saudara harus bertemu dengan yang punya hidup itu. Gitu. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara ya. Ya, itu ya Bu Sri ya. Oke, Bu Sri mau tambah? Ya, itu cukup aja. Ya. Oke, Bu Sri bisa tutup dan doa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan kali ini. Biarlah Bapak, kami menyadari semakin hari semakin lagi tersadarkan bahwa keberadaan kami yang rohani ini memerlukan darah Yesus, memerlukan firman untuk mempertahankan hidup. Bapak, berkatilah dari setiap yang mendengarkan, biar Roh Kudus turut bekerja memberikan inspirasi, biarlah semakin hari setiap yang mendengar, yang mencari Allah boleh dipuaskan Bapak, dan dia boleh semakin lagi merindukan untuk lebih lagi mengenal Allah, dan hatinya boleh semakin hari semakin teguh. Biar Engkau turut bekerja dari setiap yang mendengarkan. Bapak, berkatilah mereka semua, biar mereka juga mengalami kuasa daripada Allah yang hidup.
Bapa berkatilah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 찾는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리가 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일세. 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 주님의 깨끗한 보혈을 날마다